Jadi aduh, Pli sekarang Wah. tuh lagi ramai masalah MBG sebenarnya. Jadi pembahasan orang akhirnya mendingan MBG MBG. kumaha tah? Menurut ente. Bulan puasa ada MBG enggak? Tapi banyak sih anjir, ada MBG. Ada beasiswa sekarang yang lagi ramai itu. Ya. Terus teh naon deui? Nu lagi ramai. Tahu kursi 2. Ini nu lagi ramai teh masalah pendidikan. Beasiswa jeung MBG. Yang di IGL PDP itu. Kemarin ada si Kila tuh bahas masalah apa hukumnya buka puasa sama MBG. Subhat berarti tidak diketahui asalnya dari mana itu. Ternyata dana umat cenah. Dana umat. Dana umat. Jadi ieu naon? Kesimpulanna hukumna jadi naon kepastianna? Kepastian hukumna makruh. Ya, sepakat tuh lamun buka puasa sama MBG makruh karena banyak yang tidak rela masyarakat. Sebagian dana pajak nanti di kanu MBG kan. Pajak. Kan eta pajak. Duit MBG kan tina pajak. Pajak di aspek mana aja tuh? Banyak kan aya ada pajak masalah kendaraan, pajak masalah bumi bangunan, pajak ayeuna tiap gaji nu orang tua maneh kan dipotong. Dipotongnya fokusna karena asupna karena MBG. Kempling-kemplingna oge sarua. Kempling. Jadi anggaran MBG teh sabaraha geura coba? 300 per satker. Lain per satker anjir. Per naon? Per 1 tahun. Ayeuna 2002 genep ya coba. MBG per 1 tahun. Dana MBG anggaran. Sabaraha? 355 triliun anggaran MBG plus setahun. 67. Jadi 268 triliun APBN plus 67 triliun cadangan. Eta teh ieu ngaran marginalnya. 67 triliun tambahan. Jadi ditotalkeun semuanya menjadi 355 triliun. Bisa teh beli klub MU? Beli klub MU. Bisa anjir. Tah Subang beli klub Subang tah. Geus teu kudu repot-repot deui pemuda Subang. Pemuda Subang. Padahal mah tinggal dibeli. Tinggal beli eta. Anggaran aya. Aya. Jadi urusan MBG-nya. Kemarin teh rame masalah ketika dari fraksi PDIP si Adian. Si Adian teh mempermasalahkan dana pendidikan, kenapa dana pendidikan dialokasikan kepada MBG. Nah, itu teh pro kontra. Aya nu pro Prabowo nya dikatakan cenah kieu bahwa MBG teh memang nomenklaturnya itu ada di bawah ngomongkeun pendidikan karena salah satu untuk menopang masalah pendidikan. Jadi naon kieu lamun tadi teh cikan teh bahwa pendidikan jeung kesehatan teh di nomor 2 kan? Ya, yang di nomor 1 kan adalah MBG gitu. Nomor 1 MBG-nya tuh. Jadi MBG teh inti daripada masalah pendidikan dan kesehatan. Jadi adanya MBG berarti cikal bakal jeung ngomongkeun pendidikan dan kesehatan. Tapi jadi penunjang. Saya punya teman beberapa nya. Orang boga teman beberapa khususnya di daerah orang yang ada di sana. Dia bukan kepala dapur tapi dia yang menyediakan tempat. Itu disebutnya naon tadi MBG nata? Mitra nanya. Mitrana. Nah, itu dia nu boga tempat berarti. Nu boga tempatna. Nya segala we kabeh ganti HP, motor, mobil. Bangunan manehna. Terus disewakeun. Manehna teh ngomong gini. Eta tong dihapus MBG cenah urang ke ka mana duit ieu. Oh, berarti geus eta nya berarti nya luar biasanya. Meledak kaya. Kira MBG kemarin nunggu dibahas kurang teh sabaraha jadi anggaran MBG di lain anggaran MBG. Yang tadi mitra nu punya dapur di 1 bulan teh bisa dapat di kisaran 100 sabaraha 130 ya. 130 jutaan per hari we mun bayangkeun 6 juta geus bersih eta teh tinggal nangkring we aduh. Store sapoe 6 juta. Tapi kan bos capek. Tapi kan bos secara ideal nanya ieu mah secara ideal realitanya dalam dunia gizi menurutnya. Jadi orang-orang yang cerdas itu diawali dengan makanan-makanan yang bergizi. Nah, Prabowo teh meureun diambilna teh dari itu dulu. Kalau misalkan masyarakat kita
mau cerdas, makanya harus makan yang bergizi. Nah, kunci pintu gerbang utamanya itu adalah makanan yang bergizi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa cenah gitu. Tah eta kumaha tah? Kan kemarin Kan bagian dari upaya eta teh, iya, Bos. kemarin gede obrolkeun Nah, ayeuna testimoni setelah MBG berjalan 1 tahun ya. Heeh. Testimoni siswa-siswa yang dikasih makan MBG berapa naik ke IQ-na. Heeh. Kudu ada itu ya, Kan tolak ngomongin- ukur ya itu ya. Tolak ukur ngomongin kecerdasan Kecerdasan tina ya. IQ meureun kan? Cenah IQ. Tes IQ berarti kan risetnya misalkan siswa-siswa nu saacana belum belum dikasih makan bergizi gratis. Misalkan IQ-na misalkan sebenarnya rata-rata 80 misalkan ya. Terus setelah dikasih MBG jadi naik jadi 100. 102 lah. 102. Masalah MBG itu menopang kecerdasan bangsa gitu ya. Ngomongkeun berarti Indonesia Emas 2045 kan kemarin pernah diobrolkan. Makanya naon tolak ukur kecerdasan manusia teh apakah tina IQ atau tina naon. Berarti kan bisa dites sebenarnya MBG yang sudah berjalan 1 tahun. Iya. Tolak ukur keberhasilanna naon. Apakah ya tadi apakah ketika misalkan sebelum siswa-siswa dari SD sampai SMA itu sebelum dikasih makan bergizi gratis tuh IQ-nya berapa? Terus setelah dikasih makan bergizi gratis IQ-nya berapa? Kan eta berarti tolak ukurna. Kalau ngomongin kecerdasan mah Ya berarti nggak cuman hanya memberikan makanan aja, endingnya harus ada acara atau event yang dimana mengukur tolak ukur itu ya kecerdasan setelah pasca 1 tahun dia dikasih MBG nih. Nah, misalkan satu di Istana Negara coba ambil dari beberapa wilayah gitu kan ya, satu-satu dikumpulin gitu kan, dites semuanya kan gitunya, kudu aya ending yang tanah karena itu adalah bagian daripada tes apakah keberhasilannya tercapai gitu tanya. ayeuna kieu nu ngomongkeun ranking 1. Ranking Kalau 1. kecerdasan dihitung dari misalkan kepintaran, siswa bisa jadi ranking 1 misalkan. Rata-rata ranking 1 udah manusia-manusia atau siswa-siswa yang berkedudukannya ekonomi menengah ke bawah, jarang menengah ke atas. Nu ranking hiji gitu tah. So, terhitung jari ranking anu menengah ke atas mah biasana siswa-siswa nu balangor main nu merasa gitu ya. Merasa cukup di fasilitasan ku orang tuana, makan enak, kendaraan aya. Tapi terjamin, tapi biasanya nu ranking hiji ataupun misalkan nya juara kelas lah. Nu biasa-biasa wae. Biasa wae nu menengah ke bawah gitu. So, apakah ketika ngomongkeun ayeuna setelah dikasih makan bergizi gratis dalam ayeuna ngomongkeun nu ranking hiji berganti itu orang itu ya teh wae. Persaingannya jadi semakin ketat tuh berarti kan persaingannya rata ya nya. Rata. Makannya semuanya rata. Nasi misalkan apalagi biasanya teh susu kan, roti, buah-buahan dan lain sebagainya nu bergizi lah. Berarti kan rata ya. Asupan makannya berarti kan secara kecerdasan lagi rata. Berarti kompetisina ngomongin kecerdasan dan kepintaran semakin bersaingnya semakin tinggi. Dia ngomongin merasa tersisihkan, si eta mah bisa ranking 1 atau cerdas karena makannya lebih bergizi. Makan pagi-pagina misalkan roti sama susu. Aya urang mah cenah pagi-pagi gorengan jeung nasi uduk, nasi kuning, serabi, singkong, atau lontong. Geus kitu hungkul. Naon di mana bergizina? Eta rata-rata ngomongin kecerdasan. Tapi menurut ente ngomongin kecerdasan berarti tolak ukur keberhasilan MBG tina naon? Ya kan eta kan anu di mananya yang selalu digumamkan atau digaungkan sama orang-orang yang pro terkait MBG gitu kan. Kalau misalkan kita mau cerdas ya dari makanannya dulu katanya. Gitu kan. Kalau orang mah menganggap ataupun tolak ukur kecerdasan itu kan dari bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak, dilatih. Ngomongin ya kan? IQ dan kecerdasan bagaimana dilatih dalam ngomongin berpikir. Iya. Tapi lamun ngomongin makanan bergizi dia tidak dilatih dalam berpikir ya percuma menurut orang. Sama aja gitu kan, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak makan MBG gitu.
keyakinan orang muncak Panji mah. keyakinan orang ya. Keyakinan orang. Ngomongin MBG mah gitu. Tapi tadi pro kontrana bahwa MBG itu teh penting. Jadi istilahnya kalau misalkan MBG dihapuskan itu teh melanggar hak asasi manusia. Gimana ceritanya cek mana eta ngomongkeun lamun MBG dihapuskan melanggar hak asasi manusia? Eta statement baru ya. Kalau misalkan MBG itu kalau dihapus melanggar hak asasi manusia. Melanggar hak asasi manusia. Karena hak setiap orang untuk makan yang bergizi. Makan yang bergizi. Itu kumaha menurut Bos Tuleng tah? Anjir. Falasi eta. Ya, Anjir. Falasi dalam berpikir eta. Logikal falasi gitu. Tidak masuk Akhirnya akal ya. Ngomongkeun dalam hak asasi manusia mah ngomongkeun hak masyarakat kan. Hak untuk dia bisa berpendapatan cukup. Negara teh kudu bisa menjamin masyarakat bisa berpendapatan cukup gitu. Untuk cukup teh naon untuk bisa mencukupi anakna. Kalau laki-laki misalkan ya sebagai kepala bisa mencukupi sebagai anakna, mencukupi kebutuhan istrina, begitupun mencukupi kebutuhan keluargana kan eta. Lamun ayeuna dikasih makan bergizi gratis, ngan dicukupina kebutuhan anakna hungkul. Kebutuhan anak hungkul. Kebutuhan orang tuana. Ya berarti kalau misalkan membicarakan tentang hak asasi manusia itu ya menyeluruh, nggak cuma tok satu di situ saja ya kan? Tapi lamun ngomongkeun sok diurai, misalkan diuraina ngomongkeun hak asasi manusia ataupun kebermanfaatan program ieu. Tapi lamun diurai bahwa misalkan kemarin pernah dibahas pemerintah ini harus menjamin masalah kehidupan ataupun pendapatan ekonomi keluarga. Lamun ekonomi keluarga bisa terjamin dan pendapatan layak, bisa tah untuk menciptakan atau ngomongkeun si keluarga eta memberikan kepada anaknya makanan yang bergizi. Tidak perlu dikasih oleh negara. Pasti semua orang tua ngomongkeun makanan yang bergizi. Ente kalau jadi orang tua pasti pengen ngasih makan anak itu makanan yang bergizi meren. Makanan yang bergizi, kehidupan yang layak, fasilitas yang layak kan pasti pengen gitu. Yang terbaik lah ya. Orang tua pasti yang terbaik untuk anaknya. Mal mungkin ayeuna pendapatan geus tinggi tapi ngomongkeun kehidupan untuk anaknya minim pelit gitu tah. Aya orang tua gitu. Aya wae. Walaupun terhitung jari pasti aya wae. Walaupun terhitung jari kan, tapi rata-rata orang tua kan pasti akan memberikan yang terbaik, untuk anaknya dari segi dia mampu dan sanggup. Dari segi aspek apapunnya. Teu kudu difasilitasi ku negara sebenarnya. Nah, tapi orang punya ini, Bos. Punya pertanyaan yang menarik ya nya. Sebelum jauh ke pertanyaan eta, Bos Tuleng bisa dikatakan pro atau tidak terhadap MBG? Tidak. Kalau kontra ya, kontra yang sangat kontras nih. Ya, kalau eksklusif ya, berarti bisa eksklusif itu. Ya, jangan di skip. Bisa dikatakan berarti sekarang kontra ya. Kalau seakan-akan ini namanya, kalau Bos Tuleng teh pro terhadap MBG, adanya MBG nih, sepakat ya Bos Tuleng nih, wah cocok nih MBG ya. Adanya MBG, saya setuju adanya MBG kalau apa gitu tuh maksudnya, paham nggak maksudnya? Saya setuju adanya MBG kalau jelas tingkat keberhasilannya ada. Oke. Makanya itu harus dites. Setuju dengan adanya MBG kalau bisa membuktikan tingkat keberhasilan MBG itu. Ngomongin tadi kalau tingkat keberhasilan MBG adalah ngomongin untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, kudu dites selama 1 tahun MBG berjalan. Berapa persen kecerdasan anak-anak bangsa yang naik? Kenaikan kecerdasan. Nah, MBG ini kan MBG ini kan grand design-nya amun di organisasi kan grand design-nya non visi tujuan utamana ya harek mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia Emas 2045. Nah, tapi misalkan visi dari Prabowo ini dengan misi yang
banyak poinnya itu ya menjalankan program MBG pada akhirnya, walaupun ini kita berbicara ke depannya bicara yang sifatnya utopis yang sia-sia ya teuing kaharep nama kumaha. Ternyata berhasil adanya penilaian tolak ukur kecerdasan siswa yang makan MBG gitu kan ya. Berhasil ya di kemudian hari dites teh. Wah, ningkat. Bener. 70% misalnya ulah 100% lah 70%. 70%. Kumaha pendapatna? Sepakat orang. Tadi asal itu cik urangnya. Orang sepakat dengan adanya MBG jikalau sudah dibuktikan apa langkah untuk ngomongin keberhasilannya, tolak ukur ngomongin keberhasilannya. Kan eta. Oke. Terus lantas kenapa harus Sekarang gini maksudnya gini. Kan bisa percaya ketika kieu. Ente percaya teh ke dokter. Ente bisa percaya ke dokter ketika ente sakit dikasih obat dalam sehari 2 hari langsung sembuh. Benar tuh? Pasti percaya. Tapi lamun ente datang ke dokter dikasih obat ternyata tersembuh-sembuh penyakit ente percaya teh ke dokter? Percaya. Kan gitu. Oke. Sederhana. Berarti nunggu dulu hasilnya baru bakal percaya gitu. Iyalah, minimal ada persentase hasil lah selama 1 tahun sekarang. Oke. Tapi kan nggak ada. Belum ada ya. Yang bisa atau lembaga survei gitu kan, yang menjelaskan bahwa keberhasilan MBG selama 1 tahun ini naon. Rencana tindak lanjut gitunya bakal aya naon. Rencana tindak lanjut. Nah, ini kan ngomongin MBG ini sudah berhasil karena naon? Salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan. Kan eta hungkul. Berarti tujuannya lain untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Tapi untuk menciptakan lapangan kerja. Oke. Benar tuh. Namun rek itu mah ngesenyen pabrik naon, pabrik Honda jeung pabrik Nabati sing loba. Berarti orang bisa menyimpulkan daripada apa yang disampaikan oleh Bos Tuleng bahwa penyampaian dari Prabowo ataupun orang-orang yang ditugaskan sebagai pejabat MBG ini kurang jelas itu ya. Kurang jelas, seharusnya secara teknisnya kita udah tahu kayak gimana ya. Tapi secara nanti pada akhirnya kayak gimananya itu kita nggak tahu kayak gimana kan. Nah, itu berarti kan kurang jelas di situnya ya. Seharusnya kalau misalkan ada klimaks daripada proses pembagian MBG itu di akhir nanti misalkan ada event ataupun ada acara untuk penilaian tolak ukur hasil daripada proses adanya MBG itu kan, itu lebih jelas gitu kan ya, mungkin lebih bisa mempercayakan masyarakat itu kan, para aktivis-aktivis dan lain sebagainya. Bisa lebih percaya. Begitupun tenaga-tenaga pendidik pasti bisa lebih mendukung kan. Bisa manehna bisa menjadi tim penilainya, tim kan gitu. Persoalannya bentrok dengan tenaga pendidikan salah satunya. Bentrok dengan guru-guru masalah yang begitu. Kesejahteraan guru dikesampingkan. Tapi ngomongin kesejahteraan petugas MBG di nomor 1 kan. Kan aneh. Seakan-akan deh mah. Seakan-akan misalkan Bos Tuleng pro terhadap MBG. Seakan-akan pro terhadap MBG. Kenapa sih Prabowo ataupun orang-orang yang ditugasi diamani oleh Prabowo itu menjalankan proses MBG itu, kenapa sih harus digajinya lebih besar daripada yang lain, khususnya guru dan lain sebagainya, kenapa gitu? Ya kan itu yang sekarang menjadi perdebatan dan tidak masuk akal. Gaji supir MBG anjir gede nah. Tapi gaji supir pengantar sekolah sabaraha anjir paling 200.000. Ayeuna gaji supir MBG nganterkeun makanan hungkul. Saru teu beda jauh jeung Shopee Food atuh Shopee Food ya. Shopee Food, GoFood. Geus we gitu ku GoFood dan Shopee Food biar jelas. Oke. Wah, luar biasa aja. Pasti itu selaras, maksudnya selaras nu dikatakan oleh ketua BEM teh. BEM UGM si Ardianto ya, Tio Ardianto, bahwa ini makanan bergizi atau maling berkedok gizi gitu. MBG itu makanan bergizi gratis atau maling berkedok gizi. Nah, itu kan selaras itunya yang dikatakan oleh mereka. Kenapa gitu. Bisa maling disebut maling berkedok gizi? Karena maling anggaran negara yang tadi pajak berkedok gizi, berkedok gratis.
berkedok gigi nya dibuktikan, makanya ayeuna bisa disebut maling berkedok gigi kan berarti si ketua BEM eta si Tio Ardianto tidak melihat hasil daripada ngomongin gizi, hasil dari gizi ngomongin MBG, hasil daripada pemberian gizi kepada anak, naon hasilna? Can ketingali. Can katingali dan can aya ayeuna nu membuktikan gitu, nu survei, lembaga survei bahwa tingkat keberhasilan MBG itu ini ya. Survei misalkan satu sekolah atau satu daerah. Misalkan aya klaim kieu misalkan aya di sekolah tes IQ. Pernah teh? Non SMA. Psikotes. Kan bisa dicek di dinya. Dicek di dinya nya. Atau hasilna misalkan SMA 9 Cileunyi misalkan mendapatkan juara 1 lomba fisika, hasil daripada MBG kan gitu misal contohnya kan gitu ya. Apakah gitu tina ayeuna hasil MBG teh misalkan siswa-siswa teh bisa jadi lebih menciptakan inovasi gitu, ataukah stuck gitu hanya bisa nya kategorina kan kurikulum pendidikan kita hanya ngomongin siswa itu diajar untuk menghafal bukan untuk menciptakan gitu. Menghafal kali-kalian matematika, menghafal bahasa Inggris, menghafal rumus kan eta bukan untuk menciptakan rumus, menciptakan teori baru, bukan untuk eta kurikulum di urang teh. Sok ente pernah pengalaman teh ku guru pasti disuruh untuk menghafal, bukan untuk menciptakan. Coba ini gimana ini bisa nggak kalian menciptakan rumus baru gitu kan? Gimana caranya? 1 kali 1 teh jadi sama dengan berapa gitu. Atau teori ieu teh kumaha carana misalkan bisa teh menciptakan air mineral gitu. Dari misalkan naon gitu. Dari air sungai bisa jadi jernih dan bisa layak dikonsumsi. Bisa tuh. Atau menciptakan pupuk gitu dari naon. Kan henteu. Tadi ngomong diajarkan untuk menciptakan, hanya sekedar teori-teori yang sudah ada, teori-teori yang sudah ada dan itu dihafalkan. Ngomongin ayeuna we masalah di kurikulum di kampus gitu ya, di Fakultas Hukum orang pernah dengar dina podcastna siapa Bagus Mulyadi itu. Jadi kurikulum Fakultas Hukum di kita gitu hanya untuk menghafal undang-undang. Benar tak? Tidak di PR kan atau tidak dibebankan kepada mahasiswa itu untuk menciptakan suatu undang-undang atau mengkritisi suatu undang-undang untuk diperbaharui. Iya, tadi. Benar. Menghafal teori yang sudah ada. Teori yang sudah ada. Tidak menciptakan teori. Menghafal pasal-pasal di KUHP, di undang-undang perkawinan, di naon kan? Hanya suruh hafal dihafal. Entah disuruh untuk sok pelajari analisis ya. Apakah selaras dengan naon berarti dengan kehidupan yang sekarang atau sudah tidak selaras? Kalau tidak selaras berarti apa? Apakah harus dirubah? Rubahnya seperti apa? Kan eta. Oke. Nah, terus ya Bos ya, membicarakan tentang MBG. Saya punya rekan-rekan juga. Orang punya rekan-rekan atau teman-teman yang pasti banyak. Punya teman-teman guru ya, terutama daripada saudara-saudara ya, teman-teman di rumah. Ada yang beberapa jadi guru, banyak banget lah. Mereka juga banyak memberikan ataupun mengutarakan keresahannya terkait dengan MBG. Kok anggarannya segini, ininya kok menunya ya. Menunya kok segini-gini aja. Itu lagi kok ininya buahnya setengah ya. Kalau saya sih berpikir positifnya, oh ini kali takaran gizinya gitu kan ya kan, oh ini kali takaran gizinya makanya, oh itu mungkin takaran gizinya bos kata bro, mungkin segitu takaran gizinya kan, kita nggak tahu ahli gizi yang bisa menentukan itunya gitu kan. Nah maksud saya dengan adanya keresahan tersebut, mereka mungkin para guru juga bingung. Ini gimana kita caranya buat protes gitu kan ke MBG-nya. Sedangkan orang MBG-nya pun ditanya langsung, ya saya mah mengikuti pimpinan. Nah, sok gimana itu bos? Kan itu
jadi kasihan juga gitu kan. Ini salah satu contoh, mungkin seluruh sekolah merasakan itu, Iya, tapi tidak tahu caranya bagaimana ini. Makanya kenapa si ketua BEM UGM itu berstatement bahwa maling berkedok gigi. Karena gizinya juga nggak jelas gitu. Ngomongin dalam satu porsinya ini kapasitas gizinya berapa gitu. Kan harus bisa dijelaskan ini teh dapat menunjang apa gizinya ini teh. Protein misalkan ataupun naon kan aya kuduna aya naon dina ciga lain rincian naon sih komposisi lamun dina susu atau dina naon karena komposisi gijina geuninnya naon wae gula sabaraha ieu kunaon misalkan kunaon roti nang ataupun buah nang setengah gitu, atau dibagi tilu apakah lamun satu kelebihan gijina gitu lah apakah bisa ngirit jadi overdosis gitu gijina apakah ngirit apakah naon nah gitu eta kan maksudna iyalah ditulis itunya dicantumkan didinya dikencleng nanti geuning kencelengan kan ya kan asumsi ayeuna kan asumsi masyarakat Indonesia yang kuno ini menurut saya nya ningali hayam segede gitu ge anggaran segede gitu hayam kan segede jempol kan gitu kan. Contoh, orang pernah dengar dari teman orang yang jadi kepala SPPI-nya. SPPI. Jadi kepala dapur. Ada banyak teman orang. Jadi kenapa? Kadang kan anggaran untuk MBG teh untuk satu porsinya itu teh berapa? 10.000. Satu porsi 15 atau 10? 10 sudah dijelaskan itu dan klarifikasi oleh bagian bahwa bukan 15.000. 10.000. Kenapa 10.000? Ya 3.000 untuk operasional gaji pegawai, gaji naon lah. 2.000 untuk yang punya dapur, mitra. 10.000 untuk dibelikan bahan baku untuk satu porsi makan. 10.000 nanti. Nah, kadang 10.000 itu nggak cukup. Jadi makanya mereka tuh selalu kadang melakukan subsidi silang. Kadang contoh hari Senin porsinya teh ieu teh 12.000. Nah, di hari Selasa jadi lain 10.000. Jadi berarti dikurangan 2.000 tina 10.000 jadi berapa? 8.000. Hari Selasa jadi 8.000. Jadi disubsidi. Subsidi silang. Jadi supaya ayeuna misalkan menu makan hari Senin misalkan dengan daging sapi misalkan ataupun daging ayam anggarannya misalkan tercukup kalau 10.000 diambil dari hari Selasa 2.000 jadi 12.000 hari Selasa nanti makanannya teh keringan gini keringan teh roti biskuit gitu anu nu sipatna anggaranna ngan 8.000 gitu. Makanya kenapa tiap harinya beda-beda aya nu hari ieu kadang enak kadang bagus hari selanjutnya jir cuman susu roti jeung buah cukup eta hungkul jeung pilus itu keresahan dari tim MBG na ya ta lain keresahan eta sebutanna berarti eksklusif ya eksklusif ya eksklusif ya warna biru bukan warna ungu berbayar eksklusif kumaha eta lain ngomongin keluh kesah tapi bocoran tapi kan ripuh oge manehna anjir ieu kurang berarti kedah anu nah anggaran. Itu teh tidak ada di dalam Juknis. Di Juknis namanya rata we sakitu. Rata kudu 10.000. 10.000 per hari teh. Solen eta teh nya. Yang seharusnya dan yang dilakukan faktanya oleh dapur-dapur dan ahli gizi itu disubsidi silang. Jadi untuk hari Senin Selasa misalkan 12.000 Senin Selasa Rabu 12.000 berarti 6.000 tah. Yang diambil dari 10.000. Nah berarti hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu berarti 8.000 gitu kan eksklusif ya tuh eksklusif ya baru tahu itu ini bocoran ada subsidi silangnya di dalamnya ya di pusat ya ti Korwil SPPI Korwil mana bos ayo kita perlu dirahasiakan tapi sangka bisa di identitasnya bisa di teror dan dikeluarkan karunya. Terus juga kan sempat ramai juga kan dari Tio dan dari reng-rengan yang lainnya juga kan terkait dengan aparat polisi TNI yang sekarang berbondong-bondong pengen punya dapur tuh pandangan gimana tuh? Udah dikasih dapur sekarang 1.000 dapur gitu ya? Itu terang-terangan berarti ya? Iya. Terang-terangan ya.
dikasih sama Prabowo-nya. Awalnya mah jadi banyak ya orang-orang yang polisi banyak di Polda gitu. Aya we Polda. Selalu ada orderan untuk eta hajar MBG. Tapi setelah akhirnya dikasih titik 1000 dapur gitu, kalau nggak salah 1000 dapur ting sabaraha gitu. Coba cek dilah. Oke, jadi ini jadi tertib polisi teh ka Prabowo Polri teh. Ketika sudah dikasih jatahnya. Aduh. 1000 dapur tuh ente. Atuh. Kumaha? Kreu ada yang minat nggak kreu nih? Jadi kepala dapur. Daftar WK kakang jadi kepala dapur. Tapi dah sih ngomongin eta can jelas sih menurut orang BG ngomongin tingkat keberhasilan dan tolak ukur keberhasilannya sampai mana gitu, apakah cukup untuk, kan berarti kalau ini mah Prabowo sampai akhir di 2029 atau 2030 berarti kan sampai pilpres lagi, berarti kan 3 tahun MBG. Apakah cukup dengan 3 tahun gitu, ataukah berapa tahun untuk menciptakan anak-anak yang bisa dikatakan cerdas dengan makanan bergizi teh gitu. Cukup dengan 3 tahun, apakah perlu dengan 10 tahun misalkan. Berarti kan untuk presiden selanjutnya harus meneruskan program MBG. Tapi kita tahu lihat sendiri dulu. Beda pemerintahan. Beda kebijakan, iya. Beda program. Bisa we iya mah. Aduh, hati-hati we ini mah. Eksklusif lagi. Berbayar warna ungu. Warna ungu. Kalau kita ganti pemerintahan nanti 2030 misalkan diganti pemerintahan bukan lagi Prabowo ataupun bukan lagi dari koalisi Indonesia Merah Putih misalkan ya, partai-partai itu yang menang, contoh misalkan PDI atau yang menang misalkan Nasdem, Anies misalkan nyalon deui, bisa jadi dihapuskan tuh program MBG teh. Dihapuskan, nah nanti ditangkap itu tuh bisa jadi korban-korban korupsi itu teh, bisa jadi dideteksi, yang punya dapur bisa jadi diaudit. Iya. Itu potensi itu ya. Bukan lagi potensi, memang potensi pakai baju Shopee. Baju oren. Aduh. Siap itu potensi. Ya. Wah, emang itu juga sama secara realita masyarakat ya. Ya kemarin kan ngobrol sama orang-orang yang guru dan lain sebagainya yang bukan yang terkena dampak tapi yang ikut serta dalam dapat MBG tersebut, yaitu mereka ngeluhnya katanya orang-orang yang MBG yang mitra yang itu mah sejahtera katanya, kita mah ini gini-gini aja katanya. Kan gitu kan, maksudnya itu teh menjadi ketimpangan sosial yang sangat luar biasa, Bos. Maksudnya ya kan kesenjangan maksudnya ketimpangan Tangerang maksudnya kesenjangan sosial yang sangat luar biasa gitu kan antara guru dan MBG itu kan, sekelas guru ngomong gitu kan, sejahtera hidupnya, seharusnya kan mereka yang sejahtera gitu kan karena lebih mencerdaskan kehidupan bangsa secara lapangannya, makan itu mah ya. Soal makan mah kan sebenarnya sudah selesai di tataran orang tua, menurutnya yang tadi sama Bos Tula yang sebutkan gitu. Jadi gitu sih. Jadi gaji kepala dapur bisa jadi lebih gede gaji kepala dapur daripada kepala sekolah. Bener teh. Kepala sekolah sebenarnya gajinya tuh. Tambahannya paling tunjangan jeung kisaran segituan, genep juta 5 juta. Proyek baju olahraga anu karita. Paling kepala sekolah mah tina SPPD, paling tina naon baju sekolah, seragam. Kan eta Aryo anjir sabulan 7 juta bersih, belum dari samping kiri, samping kanan, dari depan, dari belakang, anjir bisa nyampe 10 juta, Bos, itu jadi kepala SPPI. Tapi tempat nagenya, maksudnya tempatnya juga selalu yang gede gitu ya, mewahnya. Tempat ininya SPPG dapurna gitu. Ai sekolah loba anu bolong-bolong itu di beresan. Saur lama? Saur ayo. Seberapa menit ya? 28 pasti lo. Mending ke lanjut deh. Cek kurang. Lanjut lagi ya.
lebih dalam lagi. lebih dalam lagi, Eksklusif. lebih eksklusif lagi ngomongin MBG-nya. Kita riset dulu. Kita riset dulu. yang lebih dalam. Ini mah nanti ya minimal kalau ini dapat 1000 viewers, lebih dalam lagi nanti infonya. A1. Satu. Kalau enggak 1 A4. Kalau enggak A4 F4. Kertas. Ya udahlah. Oke, Cukup siap. sekian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.